maka musibah apapun yang menimpa kita, segera kita ucapkan doa ini, maka pasti yang pertama hati kita akan tenang. Kita sadar bahwa semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan mendapatkan pahala dan janji dari Nabi SAW akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang hilang dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Kali ini kita akan membahas bab az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Bab tentang zuhud di dunia dan penjelasan hinanya dunia. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ia berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, jika aku mengamalkannya, niscaya aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia, akan dicintai oleh Allah. Washad fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi SAW, satu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah sekaligus mendatangkan kecintaan manusia. Amalannya satu, mendapatkan kecintaan Allah dan juga mendapatkan kecintaan manusia. Amalan tersebut tiada lain adalah zuhud di dunia. Merasa tidak butuh terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Dan tatkala seseorang tidak mengharap harta manusia,
tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan mencintainya. Namun sebaliknya, apabila seorang suka meminta-minta kepada manusia, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia akan dibenci oleh manusia. Siapapun manusia akan risih apabila ada orang yang suka meminta-minta. Tidak hanya orang yang diminta, yang melihatnya pun risih. Kalau melihat orang suka meminta-minta, padahal dia nggak diminta, tapi melihat orang meminta kepada orang lain, pasti tidak suka. Akan turun derajatnya, akan hilang wibawanya ketika manusia menghinakan diri di hadapan manusia. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal haditsu yadullu ala anna Allah yuhibbuz zahidina fid dunya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang zuhud di dunia. Wa qalu, dan para salaf mengatakan, idza kanat mahabbatullahi hiya afdalul maqamati fazuhdu fid dunya huwa afdalul ahwal. Jika kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan maqam, kedudukan yang paling afdal, kedudukan yang paling mulia, maka zuhud di dunia itu adalah sebaik-baik keadaan. Wazuhdu huwa insirafur raghbati anisyai'i ila ma huwa khairun minhu. Apa yang dinamakan dengan zuhud? Zuhud itu adalah berpalingnya keinginan, berpalingnya harapan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih mulia darinya. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang cantik, namun kita berpaling darinya karena kita berharap pada sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih mulia dari apa yang kita tinggalkan. Wa ammal ilmul muthmiru li hadhil hali fahuwal ilmu bikaunil matruki haqiran bil idhafati ilal ma'khud. Adapun pengetahuan dari buah dari keadaan ini adalah dia mengetahui bahwasannya sesuatu yang ditinggalkan itu adalah hina dibanding sesuatu yang akan dia raih. Dunia itu indah. Dunia isinya perhiasan. Dunia memukau. Dunia cantik. Ada syahwat kita terhadap dunia. Namun orang yang mengetahui akhirat itu jauh lebih indah daripada dunia dan seisinya, maka dia berpaling dari keinginannya kepada dunia menuju keinginan kebahagiaan, keindahan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Itulah zuhud. Jadi kita tidak menafikan indahnya dunia, eloknya dunia. Tapi karena kita mengetahui
Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwa akhirat itu jauh lebih bagus, jauh lebih elok, jauh lebih cantik daripada dunia dan seisinya, maka kita berpaling, kita palingkan keinginan kita dari dunia menuju keinginan yang diiming-imingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita diberikan tawaran sebuah pekerjaan yang gajinya 10 juta. Kemudian ada yang menawarkan dengan pekerjaan yang sama gajinya 100 juta. Maka akal sehat manapun akan memilih yang bergaji 100 juta. Itu perbandingan dunia. Selisihnya hanya puluhan juta. Sementara perbandingan antara kenikmatan surga dan kenikmatan dunia itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Maka merugilah orang yang selalu hatinya condong kepada dunia dan tidak pernah melatih diri untuk ingat pada nikmat surga. Memang manusia diciptakan untuk mencintai, menyenangi dan menyukai dunia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali memperingatkan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita bahwa dunia ini hanya sementara. Boleh menikmati dunia, namun ingat dunia ini hanya sementara, semuanya akan kita tinggalkan. Sementara di hadapan kita ada kehidupan yang kekal dan abadi. Maka apakah kita akan menyibukkan diri untuk menggapai kenikmatan yang sementara ini? Kesibukan kita tidak hanya kesibukan badan, tapi juga kesibukan hati dan pikiran. Kita bekerja rata-rata 8 jam dalam sehari untuk dunia. Dari jam 8 sampai jam 3 atau sampai jam 5 itu setiap hari kita lakukan. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ. Selesai kita bekerja, masih kita disibukkan dengan pekerjaan kita. Memang badan kita sudah tidak ada di kantor. Badan kita sudah tidak ada di perusahaan. Tapi pikiran kita terus dengan dunia, dengan dunia, dengan dunia. Bahkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun pikiran kita masih pada dunia. Yang seharusnya dunia ini hanya kita jadikan sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan cukup, ada tempat tinggal meskipun ngontrak, maka perbanyak sibukkan diri untuk meraih kenikmatan yang lebih besar, yaitu kenikmatan surga. Maka orang yang zuhud itu tidak pernah kecewa dengan apa yang hilang dari dunianya, dan tidak pernah kecewa dengan sesuatu yang tidak dia dapatkan dari kenikmatan dunia. Dia memiliki harapan, punya keinginan, ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan kendaraan, gagal, tidak dapat, maka dia tidak kecewa. Karena ini pasti akan dia tinggalkan. Justru dia akan kecewa jika ada kesempatan waktu untuk meraih kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu berlalu begitu saja. Kelak di hari kiamat,
Seluruh masa dan waktu yang kita lalui itu dihadapkan kepada kita. Setiap saat, setiap waktu yang kita lalui selama hidup di dunia ini akan ditampakkan kepada kita. Jadi ada rekamannya. Maka seseorang akan kecewa apabila ada waktu-waktunya yang tidak diisi dengan amal salih. Lalu bagaimana dengan orang yang banyak menyiapkan waktu-waktunya? Waktunya kosong, terus dunia, permainan, dunia, main. Sehingga dia hanya mendapatkan sedikit dari catatan amal salehnya. Maka hendaknya kita terus mengingat keadaan tersebut kelak bagaimana kita di hari kiamat ketika ditampakkan kepada kita riwayat seluruh kehidupan kita di dunia ini. Faman arafa anna ma indallahi baqin wa annal akhirata khairu wa abqa kama annal jauhara khairun wa abqa minats thalj, maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu kekal dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sebagaimana permata itu lebih baik dan lebih kekal daripada es. Fadunya kathaljil mawdu'i fi syamsi la yazalu fi dhubani ila linkiradi wal akhiratu kal jauharil ladzi la fana'a lahu. Maka dunia itu seperti es yang meleleh di bawah terik matahari. Dia akan terus meleleh sampai habis, dan akhirat itu seperti permata yang tidak akan punah. Jadi kecintaan kita kepada dunia itu, kekaguman kita kepada dunia itu seperti orang yang terkagum pada bongkahan es di bawah terik matahari berkilau. Sementara dia lalai dengan permata yang bernilai, yang berharga mahal. Dia terlena dengan indahnya es di bawah terik matahari. Bongkahan es yang berkilau, dia kagumi. Masya Allah, subhanallah, indahnya. Padahal ada permata yang kekal. Dan es ketika di bawah terik matahari pasti akan terus meleleh dan akhirnya habis. Wa biqadaril yaqini bitafawuti bainad dunya wal akhirati tagwar ragbatu fil bai'. Dan seberapa kadar keyakinan seseorang dengan perbedaan yang jauh antara dunia dengan akhirat, maka semakin kuat keinginan dia untuk menukar dunia dengan akhirat. Jadi kapan seseorang kuat keinginannya terhadap negeri akhirat, semakin kuat keyakinan dia, semakin kuat keyakinan dia tentang perbedaan antara dunia dan akhirat, maka semakin kuat pula keinginan dia untuk menggapai akhirat. Wa qad madahal Qur'anu zuhda fid dunya wa dhamma raghbata fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memuji zuhud di dunia dan mencela keinginan terhadap dunia. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kenikmatan dunia, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa,
padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 67, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kenikmatan dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kenikmatan akhirat. Wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia itu dibanding akhirat kecuali kenikmatan yang sedikit. Wal ahaditsu fi dhammid dunya wa bayani haqaratiha indallahi katsiratun jidda, dan hadis-hadis tentang celaan dunia dan penjelasan tentang hinanya di sisi Allah itu sangat banyak. Fa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafatayh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan manusia berada di sebelah kanan dan kirinya. Famarra bijadi asakin mayyitin fatana walahu faakhadha biudhuni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai kambing yang cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telinga bangkai kambing tersebut. Faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Siapakah di antara kalian yang ingin membeli ini dengan 1 dirham? Faqalu, maka mereka menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kami tidak suka mendapatkan itu dengan imbalan apapun. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai tersebut? Qal, Nabi mempertegas lagi, atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian mau bangkai kambing ini diberikan kepada kalian? Qalu, mereka mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fih li'annahu asakun fa kaifa wa huwa mayyit. Mereka menjawab, demi Allah, kalau kambing itu hidup, kambing itu cacat. Terlebih lagi kambing itu dalam keadaan mati, sudah menjadi bangkai. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai kambing ini atas kalian. Wa fihi aidha anil Mustawrid bin Saddad al-Fihri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sahih Muslim juga dari Mustawrid bin Shaddad al-Fihri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamni falyandur bima yarji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat seperti salah seorang kalian meletakkan jarinya di lautan. Maka perhatikan apa yang dia dapat dari menyelupkan jari ke dalam lautan. Sangat sedikit sekali, tidak berharga. Jadi ketamakan manusia terhadap dunia, bagaimanapun tamaknya dia, itu hanya kenikmatan yang sangat sedikit. Tatkala kita menyelupkan jari ke lautan,
Kalau ada basah yang menempel di jari kita, itu tidak akan menghilangkan haus. Tidak bermanfaat untuk jasad kita. Itulah bandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Ketika seseorang menghabiskan waktunya, energinya, tenaganya, pikirannya untuk dunia, itu semuanya akan musnah, akan basi, akan usang. Tidak bermanfaat sama sekali. Sementara akhirat itulah yang kekal. Wa kharrajat Tirmidzi min hadits bin Sahl bin Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari hadis Sahl bin Sa'd dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiron minha syurbata ma'." Jika dunia itu di sisi Allah nilainya menyamai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan satu teguk minum kepada orang kafir. Jadi karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, bahkan orang yang mencela Allah, tetap diberi rizki. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan. Karena dunia ini tidak ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemuliaan dunia ini sama dengan sayap ekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Namun nilainya tidak sampai ke situ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan orang-orang kafir pun menikmati dunia ini. Fazuhdu huwal i'radu 'aini syai'i listiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmati an. Yuqalu syai'un zahid ay qalilun hakir. Maka zuhud itu adalah berpaling dari sesuatu karena sedikitnya sesuatu tersebut, kecilnya sesuatu tersebut, hinanya sesuatu tersebut, dan tidak ada hasrat kepada sesuatu tersebut. Secara bahasa dikatakan syai'un zahid, sesuatu yang zahid itu adalah qalilun hakir. Dia adalah sesuatu yang sedikit dan hina. Qala Yunus bin Maisarah, berkata Yunus bin Maisarah mendefinisikan zuhud, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal. Bukanlah zuhud di dunia itu adalah dengan mengharamkan yang halal. Wala idha'atil mal, dan bukan pula menyia-nyiakan harta. Ini penting untuk diketahui. Dan ini adalah zuhud yang wajib. Jadi ada tingkatan-tingkatan zuhud. Zuhud yang wajib dan zuhud yang mustahab. Kita boleh menikmati dunia asalkan kita raih harta dunia tersebut dengan cara yang halal. Justru salah apabila seseorang menganggap zuhud dengan mengharamkan yang halal. Dan di kitab Dhammul Hawa Ibnul Jauzi menyebutkan sebagian
Thariqat Sufiyah, sebagian thariqat Sufiyah yang ghulu, yang berlebih-lebihan terhadap perkara zuhud, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap ada harta berlebih yang ada pada mereka, mereka melemparkannya ke sungai. Tidak boleh harta ini ada padaku. Dilemparkannya dinar dirham ke sungai. Jelas ini adalah keliru. Ini adalah zuhud yang keliru. Bukanlah zuhud itu mengharamkan yang halal dan juga menyia-nyiakan harta. Jelas ini membuang-buang harta dan ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sengaja tidak menikah, mengharamkan atas dirinya menikah. Padahal dia punya raghbah, punya syahwat, tapi beranggapan bahwa zuhud itu sama sekali tidak membutuhkan kepada dunia sehingga mereka meninggalkan menikah. Dari dua perbuatan tersebut disebutkan oleh Ibnul Jauzi muncul efek samping, karena setiap amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada efek sampingnya. Sebagian mereka para ahli ibadah yang mengharamkan dunia, mengharamkan wanita tidak menikah, sehingga mereka terjatuh menyukai sesama jenis karena syahwat yang mereka paksakan untuk ditahan, sehingga mereka tergoda dengan pemuda-pemuda yang berwajah tampan. Mereka meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjatuh pada dosa yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada berzina dengan wanita lawan jenis, karena mencintai sesama jenis. Dan begitulah setiap suatu amalan yang seseorang memaksakan diri, padahal amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan ada efek sampingnya. Yunus bin Maisarah melanjutkan lagi perkataannya, walakinna zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadik. Akan tetapi zuhud di dunia itu adalah apa yang ada di tangan Allah itu lebih engkau yakini daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Wa antakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawaun, dan keadaanmu tatkala tertimpa musibah dan keadaanmu sebelum tertimpa musibah sama. Wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa, dan orang yang memujimu serta yang mencelamu di hadapanmu itu sama. Fafassara zuhda fid dunya bi thalathati asya'a kulluha min a'malil qulub. Yunus bin Maisarah menafsirkan zuhud di dunia ini dengan 3 perkara, semuanya dari amalan-amalan hati. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi zuhud itu adalah amalan hati. Bisa jadi seseorang tampilannya mewah, megah, tapi dia lebih zuhud dari yang penampilannya kere. Orang rumahnya megah, mobilnya mewah,
Tapi dia lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di sisi Allah itu lebih kekal daripada fasilitas yang dia nikmati saat ini. Ibadah dia lebih banyak, muraqabah dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa ada pada dirinya. Tidak hanya ketika dia berada di masjid, bahkan juga ketika dia sedang beraktivitas, bekerja, mencari nafkah. Di pabrik ada ketakwaan dalam hatinya. Di tempat dia bekerja ada ketakwaan di dalam hatinya. Ketika dia di pasar ada ketakwaan di dalam hatinya. Ketika dia berjual beli ada ketakwaan di dalam hatinya. Sehingga dia memilah dan memilih dalam mencari nafkah. Dia pilih hanya yang halal. Sementara yang tampilannya kere, tidak pernah ingat kepada Allah. Yang dia pikirkan selalu dunia, dunia, dunia. Karena pikirannya selalu dunia, sehingga dia tidak peduli halal dan haram. Sudah kere, maling. Maka yang seperti ini tidak zuhud. Maka Yunus ibnul Maisarah mendefinisikan zuhud di sini dengan 3 perkara yang keseluruhannya adalah amalan hati. Maka 3 hal ini yang harus senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita. Yang pertama adalah tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih kekal daripada apa yang ada di tangan kita. Lebih bermanfaat bagi kita apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang saat ini kita pegang. Namun keadaannya sekarang berbeda. Kebanyakan kita merasa apa yang belum kita miliki itu lebih penting daripada apa yang ada di sisi Allah. Belum ada di tangan kita. Yunus bin Maisarah mengatakan apa yang sudah kita pegang itu yang ada di sisi Allah jauh lebih bermanfaat daripada apa yang sudah pegang, apa yang sudah kita pegang. Namun kenyataannya yang lebih menyibukkan pikiran kita sesuatu yang belum kita pegang, baru kita khayalkan, baru kita mimpikan, tapi mimpi terus. Sehingga lupa kepada kenikmatan surga. Pagi, siang, sore mimpi terus. Sampai ke dalam sholat pun mimpi. Kapan punya mobil? Kapan punya rumah? Padahal belum ada di tangan. Tapi sudah menghabiskan energi kita. Pikiran kita terus ke situ. Sampai mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, zuhud itu adalah keadaanmu ketika tertimpa musibah. Itu sama dengan keadaanmu ketika sebelum tertimpa musibah. Karena semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu titipan. Itu semuanya milik Allah. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya, maka tidak ada hak bagi kita untuk kecewa. Karena itu memang milik Allah. Maka ucapan yang disyariatkan kepada kita ketika kita tertimpa musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Hayati dari dalam hati kita.
Jangan hanya di lisan saja. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi banting-banting pintu, tampar-tampar pipi, sobek-sobek pakaian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi ngeluh kemana-mana. Ayamku hilang, padahal ku besarkan dari kecil. Setelah gede hilang. Kurang ajar yang maling ini, nggak punya perasaan, terus mengeluh kemana-mana. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dari dalam hati kita. Ketika kita pinjam kendaraan ke tetangga, kemudian diambil, ya sudah, itu milik dia. Begitulah hakikatnya seluruh fasilitas dunia yang kita nikmati ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir ke dunia nggak punya apa-apa. Pakaian diberi orang. Kendaraan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya kembali, itu memang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kesedihan itu wajar. Kesedihan itu wajar. Ketika kita sudah menikmati fasilitas dunia kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedih, itu wajar. Namun tanamkan keyakinan kita bahwa itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ketika kita mendapatkan musibah. Bersabar, membaca doa, niscaya akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidaklah seorang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala pada apa yang menimpaku, atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti dengan yang lebih baik darinya. Apabila seseorang membaca doa ini, tidaklah seorang tertimpa musibah membaca doa ini melainkan dia akan diberi pahala oleh Allah dan diberikan ganti yang lebih baik. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu dari kita, sesuatu yang kita anggap berharga, namun mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga. Mungkin kita kehilangan pekerjaan di PHK, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyiapkan pintu rezeki yang jauh lebih mudah bagi kita. Kerja di perusahaan harus disiplin, on time, banyak mendapatkan teguran. Ketika di PHK memang kebanyakan orang gelisah, stres. Maka marilah kita coba untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah dahulu mendapatkan hadis ini dari suaminya Abu Salamah. Keutamaan tentang bacaan doa ini. Berselang beberapa waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada Abu Salamah. Allah berikan ujian kepada Ummu Salamah dengan meninggalnya suaminya, yaitu Abu Salamah.
Maka Ummu Salamah ingat tentang ilmu yang disampaikan oleh suaminya dahulu. Ketika masih hidup, dia pun membaca doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sempat terbesit di dalam hati Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Laki-laki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya janji Nabi pasti benar. Maka setelah selesai iddahnya, datanglah lelaki terbaik di dunia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah, mendapatkan yang jauh lebih baik daripada mantan suaminya. Maka musibah apapun yang menimpa kita, segera kita ucapkan doa ini, maka pasti yang pertama hati kita akan tenang. Kita sadar bahwa semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan mendapatkan pahala dan janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang hilang dari kita. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Orang yang mencelamu dan memujimu di hadapanmu itu sama, enggak ada bedanya. Karena kita sadar pujian mereka, celaan mereka itu enggak bermanfaat sama sekali untuk kita kelak di akhirat. Justru yang memberi manfaat kepada kita di akhirat adalah orang-orang yang mencela. Dan yang merugikan kita adalah orang yang memuji-muji kita. Itu kalau kita tahu hakikat celaan dan pujian, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ini terus dipuji, nggak ada yang mengkritik, maka kita akan lalai, akan selalu merasa benar. Padahal yang memuji itu hakikatnya menjilat kita. Kita dibiarkan pada kesalahan, kita terlena. Belum lagi akhirnya hinggap di hati kita sifat ujub, bangga diri, riya, selalu memamerkan amalan kita, akhirnya merusak amal ibadah kita, sehingga di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, justru menanggung dosa karena gila pujian. Seluruh aktivitas kita karena terbiasa dipuji, maka akan terus melakukannya agar mendapatkan pujian dari manusia. Sebaliknya celaan manusia justru itu yang membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun akhirat. Ketika ada yang mengkritik kita meskipun dengan cara yang buruk, kita akan memperbaiki diri sehingga amal kita benar. Bagaimana dengan orang yang mencela tanpa hak? Kita sudah benar, masih dicela, kita dapat pahala. Jadi kita benar atau salah, dicela orang, itu baik bagi kita. Kalau memang kita yang salah, kita bisa perbaiki diri. Kalau kita yang benar, tetap dicela juga, kita dapat pahala. Maka ketika kita mengetahui hakikat mana yang memberi manfaat kepada kita antara pencela dengan pemuji, maka kita anggap sama. Justru ketika kita sadar akan keutamaan bagi kita dari orang-orang yang mencela, kita akan lebih suka dicela daripada dipuji. Dan begitulah para salaf. Meskipun kita tidak akan sampai ke derajat tersebut, para salaf, kalau ada orang yang memuji, ditaburi debu,
ditaburi pasir orang yang memuji tersebut. Karena apa? Karena ini yang merusak amal. Jadi kalau dipuji justru dilempar pasir mukanya. Al-Hasanul Basri ketika ada orang yang mencela dikasih dinar. Ketika dia ditanya, hanya sedikit ini yang mampu aku berikan kepada orang yang menghadiahkan pahalanya kepadaku. Ini tidak seberapa. Maka cari orang-orang yang mencela kita, kasih duit. Tentunya kita tidak akan sampai pada derajat tersebut. Namun minimal jangan baperan kalau ada orang yang ngomongin kita, yang menggibai kita, biarkan. Memang kita ini banyak salah, banyak dosa kok. Baik mereka mengatakan dengan benar atau tidak benar, semuanya bermanfaat untuk diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.